Kali ini saya akan membahas sebuah film tentang kebrutalan tentara Jepang selama masa penjajahan terhadap Korea Selatan, di mana mereka mengambil paksa para gadis-gadis Korea yang berumur 14-16 tahun untuk dijadikan pemuas hasrat para tentara. Dan yang seperti kita ketahui, Jepang mengeksploitasi habis-habisan wilayah yang dikuasainya termasuk Indonesia. Sampai akhirnya Amerika menjatuhkan bom atom ke Nagasaki dan Hiroshima pada bulan Agustus 1945 di tahap akhir Perang Dunia Kedua, yang membuat Jepang akhirnya mundur. Film berjudul Spirit Homecoming yang diangkat dari kisah nyata ini dirilis pada tahun 2016. Tanpa bacot lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang nenek yang sedang memberikan kesaksian. Nenek tersebut adalah salah satu korban kebiadaban tentara Jepang. Dia menceritakan tentang gadis-gadis desa dari beragam wilayah yang dibawa paksa. Mereka diambil untuk bekerja sebagai budak seks untuk tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Berlatar belakang tahun 1943, diperlihatkan seorang gadis bernama Jungmin yang sedang main petak umpet bersama teman-temannya. Saat sedang bermain, mereka melihat satu mobil tentara Jepang melintas di depan mereka. Saat pulang ke rumah, dia bertemu dengan ayahnya yang baru saja pulang kerja. Terlihat jelas kedekatan Jungmin dan ayahnya. Sesampainya di rumah, Jungmin dimarahi dan dihukum oleh ibunya karena mengambil jimat temannya. Berbeda dengan sang ayah yang selalu memanjakannya, sang ibu yang sangat mencintai putri satu-satunya itu terlihat lebih keras dalam mendidik Jungmin, karena dia ingin Jungmin tumbuh menjadi wanita yang baik dan menikah dengan pria yang baik. Keesokan harinya saat pulang, Jungmin mendapati beberapa tentara Jepang di rumahnya. Ibunya memberi kode kepada Jungmin agar segera lari dari tempat itu. Namun Jungmin yang penasaran malah mendekati ibunya. Jungmin pun dibawa paksa dengan alasan dia akan diberikan pekerjaan. Walaupun orang tuanya berusaha menolak, tetap saja mereka tak bisa berbuat apa-apa. Saat berkemas, ibunya memberikan uang dan juga jimat pelindung untuk Jungmin, karena mereka tahu orang-orang yang pernah dibawa tentara Jepang tidak pernah ada yang kembali dan hilang tanpa kabar. Shin berpindah di kereta api, di mana terdapat banyak para gadis-gadis yang dibawa paksa. Di sini dia mendapat teman baru yang bernama Young Hee, 15 tahun. Saat mendengar kisah Young Hee, Jungmin memberikan jimatnya untuk menghiburnya. Sejak saat itu mereka pun menjadi dekat. Tibalah mereka di tempat tujuan, tepatnya Sungai Mudan Jilin, Cina. Sebagian para gadis diturunkan di tempat itu, termasuk Jungmin dan juga Young Hee. Mereka dibawa menggunakan mobil ke markas Jepang. Sesampainya di sana, satu persatu mereka ditanyai usia. Karena Jungmin yang termuda di antara mereka, dia pun dibawa ke klinik kesehatan. Setelah itu dia dimandikan. Dia pun dibawa ke sebuah bilik, yang ternyata Jungmin harus melayani sang komandan. Bukan hanya itu saja, Jungmin dan para gadis lainnya mendapat pukulan dan siksaan saat melayani para tentara. Dan mereka harus terus melayani para tentara secara bergantian. Tubuh mereka sering dijadikan pelampiasan kemarahan. Melihat tubuh mereka yang penuh luka dan lebam adalah hal yang biasa buat para tentara Jepang. Mereka juga dipaksa menggunakan bahasa Jepang dan dilarang menggunakan bahasa Korea. Keesokan harinya, tentara Jepang diserang oleh para gerilya Korea.
Tapi sayang, pasukan Korea terpaksa harus mundur karena banyak di antara mereka yang mati. Singkat cerita, setelah berada lama di camp itu, satu orang di antara mereka menjadi gila. Ada juga yang mati karena kekerasan saat melayani tentara Jepang. Dan banyak pula yang sakit. Bagi mereka yang sudah sakit-sakitan, dibawa ke suatu tempat untuk dieksekusi. Mama. Di saat para tentara-tentara lain sedang melakukan aksi bejatnya terhadap para gadis-gadis yang mereka bawa, ada satu tentara yang baik. Dia tidak pernah meminta dilayani, malah sebaliknya dia menyuruh Jungmin beristirahat. Karena saat dia melihat para gadis-gadis itu, dia teringat akan adiknya. Pria itu rela membantu Jungmin dan teman-temannya untuk melarikan diri dan memberikan peta pada Jungmin. Bukan hanya itu saja, saat malam hari mereka harus melayani para tentara, di siang hari mereka pun dipaksa untuk bekerja. Saat itu Jungmin yang udah nggak tahan berada di tempat itu, secara diam-diam mengajak teman-temannya untuk kabur dari tempat itu. Malam pun tiba, di mana Jungmin dan 3 orang temannya sudah bersiap-siap untuk kabur. Dan mereka pun berhasil. Namun salah satu teman mereka tertangkap. Jungmin dan Yonghee yang gak tega melihat temannya disiksa memutuskan kembali ke camp. Dan satu lagi tetap melanjutkan pelariannya. Pada saat itu juga para tentara mengetahui bahwa beberapa gadis telah melarikan diri. Mereka pun dikumpulkan di halaman dan dihukum dengan melepaskan semua pakaian mereka. Dan di sini kita bisa melihat luka lebam di tubuh mereka. Sementara gadis yang tertangkap dibiarkan sekarat sampai mati di penjara. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu. Tepatnya Agustus 1945, di mana Amerika melepaskan bom atom ke Nagasaki dan Hiroshima. Jepang menyerah tanpa syarat. Seluruh pasukan Jepang ditarik mundur dari negara-negara jajahannya. Tapi sebelum meninggalkan markas, mereka mengangkut para gadis untuk dieksekusi agar tidak ada saksi kebiri-an mereka. Saat para tentara Jepang akan menembak mati mereka, tiba-tiba aliansi tentara Korea dan Cina menyerang. Tak ingin menyisakan saksi hidup, sebagian tentara diperintahkan untuk membunuh para gadis, dan sebagian lagi menghadapi tentara Korea. Di antara semua para gadis ada beberapa orang yang selamat termasuk Jungmin dan Yonghee. Hanya saja mereka terpisah. Salah satu perwira Jepang berhasil menemukan Jungmin dan Yonghee. Untung saja tentara Korea berhasil membunuh tentara Jepang itu, dan segera mengamankan Jungmin dan Yonghee. Nah, saat akan meninggalkan tempat itu, ternyata tentara itu belum mati. Dia mengarahkan senjatanya ke Yonghee. Jungmin yang melihat itu langsung memeluk Yonghee. Jungmin pun harus meninggal demi melindungi temannya. Karena status mereka belum aman, jasad Jungmin pun terpaksa ditinggalkan di tempat itu. Scene berpindah ke tahun 1991 dan kita akan berfokus pada seorang gadis bernama Eun Kyung yang dibawa ibunya ke kuil untuk menyembuhkan anaknya. Eun Kyung adalah korban pemerkosaan seorang napi yang kabur dari penjara, dan ayahnya yang berusaha membunuh napi tersebut harus tewas di hadapan Eun Kyung. Dan sejak saat itu dia tak pernah berbicara satu kata pun. Di kuil itu mereka disambut oleh seorang peramal. Peramal itu melihat kelebihan padanya dan berkata kepada ibunya bahwa dia akan merawat Eun Kyung sampai sembuh.
Dengan berat hati, sang ibu pun merelakannya. Selama berada di kuil, Eunkyung menjadi normal kembali. Saat melakukan ritual untuk arwah, ternyata Eunkyung bisa melihat dan berkomunikasi dengan arwah yang didatangi oleh keluarganya. Scene berpindah di mana Eunkyung dibawa ke toko sahabat peramal. Nenek pemilik toko itu adalah Yoonghee. Saat Eunkyung memegang salah satu jimat, tiba-tiba dia melihat kejadian-kejadian di masa penjajahan Jepang. Lebih tepatnya tragedi yang menimpa Jungmin dan teman-temannya. Eunkyung pun jatuh pingsan. Saat siuman, nenek Yoonghee menceritakan tentang jimat itu pada Eunkyung. Sejak saat itu, Eunkyung selalu saja diperlihatkan tentang kejadian itu. Dia pun memutuskan untuk membantu Yoonghee bertemu roh Jungmin agar dia bisa mengikhlaskan kepergian Jungmin dan menghilangkan rasa bersalahnya karena telah meninggalkan jasad Jungmin. 언니야, 언니야, 괜찮나? 정미! 언니야, 내랑 가자. 같이. 잘 가래, 언니야. 미안하다. 억수로 미안하다, 정민아. 혼자만 돌아왔대. 내 몸은 돌아왔어도 내 맘. 배도 이래 안 왔나? 불러준기만 해도 고맙대. 못 찾겠다. 어디가 삐린데? 여기 소풍 끝내놓고. Setelah mengeluarkan semua unek-uneknya, Yoonghee jatuh pingsan. Eunkyung pun melakukan ritual untuk mengembalikan semua roh yang menjadi korban kekejaman Jepang. Terlihat juga roh para tentara Jepang di tempat itu. Di sini Eunkyung sedang menuntun Jungmin untuk pulang. Di akhir film terlihat Jungmin pulang ke rumahnya. Dia disambut oleh ayah ibunya. Melihat scene ini, Jungmin dan juga orang tuanya pasti udah meninggal ya. Jadi seakan-akan mereka telah bertemu di alam lain.